Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Masyita. Saya mahasiswi semester 3 Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Jabal Ghafur Kampus Dewardo. Di semester 3 ini, kami ada MK Jurnalistik. Salah satu tugas kami di MK ini adalah wawancara profesi. Nah, kali ini saya memilih untuk mewawancarai salah seorang pengajar di daerah Madrasah Ulumul Quran Pidijaya. Telah ada di samping saya Ustazah Sakinah. Nah, Ustazah, sesuai dengan judul saya tadi, ini sebelum saya lanjut untuk wawancara profesinya, saya mau tahu dulu tahun berapa sih MUK ini didirikan, bagaimana latar belakangnya, apa tujuan ataupun visi dan misi MUK ini. Jadi Madrasah Ulumul Quran ini didirikan tahun 2011. Dulunya pesantren kami ini berada di Pangwa, di Kecamatan Tengadeng. Tapi karena ada terjadi gempa bumi tahun 2016, bangunan kami di sana runtuh dan rusak, pemerintah setempat memindahkan pesantren kami ke Kampung Rungkum di Kecamatan Merdu ini. Nah, untuk visi misi daerah kami ini yaitu menciptakan ataupun mencetak generasi penghafal Al-Quran yang berakhlakul karimah. Masya Allah. Nah, kemudian Ustazah, saya pengen tahu juga bagaimana sih rutinitas keseharian santri di sini. Jadi mereka ini bangun pagi jam 5. Setelah itu mereka sholat jamaah di mushola dan menyetorkan hafalan mereka ke para musyrifah, menyetorkan hafalan baru. Setelah itu jam 7 mereka mempersiapkan diri untuk pergi ke sekolah. Di situ mereka mandi, makan. Nah, setelah sekolah zuhur, mereka sholat zuhur berjamaah dan istirahat. Nah, kemudian sudah masuk sholat asar. Waktu asar mereka sholat asar bersama berjamaah lagi. Di waktu itu mereka memurojaahkan hafalan dan juga menyetorkan hafalan murojaah kepada para musyrifah. Setelah itu waktu maghrib dan sholat jamaah lagi bersama. Mereka di sini ada jam wajib belajar. Mereka di situ mengulang hafalan, menambah hafalan baru. Di situ mereka mempersiapkan. Dan juga kami setelah Isya ada di sini LPP, Lembaga Pengembangan Potensi Santri. Mereka ini bisa memilih bakat mereka. Ada yang bahasa Inggris, ada yang bahasa Arab, ada juga khat dan juga qori ataupun tilawah begitu. Oh gitu, jadi menurut kemampuannya lah ya. Nah, kemudian Ustazah, apa sih karakter-karakter yang mesti dimiliki oleh seorang pengajar ini? Ya, menjadi seorang guru tenaga pendidik ini minimal kita harus memiliki 5 karakter di setiap guru ini kan. Yang pertama, mengikhlaskan ilmu karena Allah. Jadi kita harus ikhlas, mengikhlaskan diri kita, mengikhlaskan ilmu ini hanya untuk Allah. Ya, begitu. Yang kedua, harus jujur terhadap diri sendiri, jujur terhadap orang lain, jujur apa yang kita lakukan, jujur yang apa kita bicarakan, semuanya kita harus jujur. Yang ketiga, serasi apa yang kita ucapkan dengan perbuatan. Nah, jangan kita asal menyuruh tapi kita tidak melakukannya gitu. Sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran surah As-Saff ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Di situ artinya, wahai orang-orang beriman, mengapa kamu mengatakan apa yang kamu tidak kerjakan? Maksudnya apa? Waktu kita menyuruh orang lain mengerjakan tapi kita sendiri tidak melakukannya, Allah benci perbuatan kita itu. Tapi benar juga, misalkan nih kita bilang sama santri kita, kalian murojaah hari ini 5 lembar ya nak, berarti kita juga sebagai guru harus minimal memurojaahkan hafalan kita 5 lembar juga. Yang keempat, kita ini harus mempunyai sifat bersabar. Kita harus bersabar dalam segala bentuk ujian ya. Kan banyak santri kita, banyak santri yang berkarakter. Jadi kita harus bisa untuk
menyesuaikan dan bersabar atas apa saja yang mereka lakukan begitu. Dan juga yang terakhir, menjadi seorang pengajar itu kita harus rendah hati ataupun tawadhu. Jika kita memiliki ilmu, kita tidak boleh sombong, kita tidak boleh iri, kita tidak boleh membanggakan diri kita. Tapi kita waktu Allah memberikan ilmu kepada kita, diamanahkan ilmu kepada kita, kita diwajibkan menyampaikan ilmu itu. Tidak boleh kita sombong gitu. Gitu ya. Banyak sekali emang tantangannya dengan jumlah santri yang ratusan. Ya, karakter yang berbeda. Nah, kemudian Ustazah, apa sih tugas dan kewajiban guru itu? Menjadi seorang pengajar ini mengemban amanah, mengemban tugas yang sangat mulia dan besar. Yang harus dimiliki seorang pelajar, yang pertama yaitu menanamkan tauhid pada setiap santri. Setiap muridnya kita harus menanamkan tauhid. Apa itu tauhid? Akidah, untuk mereka mengenal Allah Ta'ala dengan sifat, asma begitu, asma wa sifat begitu ya. Dan juga yang pertama itu menanamkan tauhid. Yang kedua, kita juga harus memberikan nasihat kepada setiap anak didik kita. Jika mereka membuat kesalahan, kita harus meluruskannya. Jika mereka membuat sesuatu pelanggaran, kita harus menegurnya. Dan juga menjadi seorang pengajar ini, selain kita menasihati mereka, juga tidak mengapa kita ini memberikan sanksi bagi yang melanggar peraturan ini. Jadi kita tidak mengapa memberikan denda ataupun sanksi. Yang tidak boleh kita memukul begitu. Yang terakhir yaitu kita harus bisa memberikan penghargaan kepada setiap anak didik kita ini. Jika mereka berprestasi, jika mereka nilainya banyak, kita harus memberikan penghargaan kepada mereka. Reward ini salah satu bukti lah tentang keberhasilan mereka. Nah, kemudian Ustazah, bagaimana sistem dan metode dalam mengajar ini? Untuk sistem dan metode mengajar di sini, yaitu yang pertama, kita harus mempersiapkan siswa untuk menerima pelajaran yang kita ajarkan. Jadi mereka ini semuanya harus mempersiapkan kesehatan mereka, sehat rohani dan rohani, jelas pendengaran, penglihatan. Jadi harus mempersiapkan semua. Bisa juga yang persiapannya dengan pertama kali membaca doa begitu. Dan juga setelah mempersiapkan siswa, metode mengajarnya juga kita harus bisa berdialog dan dekat dengan santri kita ini. Dekat, misalnya menceritakan motivasi. Nanti kan santri ini dia pada suatu saat, pada suatu waktu pasti dia akan bad mood ataupun futur. Jadi sebagai pengajar kita harus bisa memotivasi mereka. Bisa dengan menceritakan kisah-kisah pada zaman dahulu, kisah Rasulullah dengan sahabat, bagaimana perjuangan dengan Al-Quran begitu, bagaimana perjuangan anak-anak di Gaza. Bisa juga mereka itu menghafal Al-Quran itu dalam keadaan sedang konflik, sedang perang gitu kan. Menjadi seorang guru kita harus bisa memotivasikan, harus bisa mengajarkan kebaikan dan perumpamaan begitu. Yang terakhir, menjadi guru itu juga tidak mengapa kita misalnya tidak mengetahui sesuatu ilmu. Ada yang nih siswa santri yang bertanya kepada kita, Ustazah ini apa? Dengan tidak ragu kita boleh menjawab, saya masih kurang ilmu tentang ini begitu. Tidak mengapa, jangan kita berbohong. Kita mengatakan apa yang kita tidak tahu, tapi kita bilang saya tidak tahu tentang ini. Nanti kita bisa belajar lagi. Seorang pengajar juga harus belajar begitu ya. Masya Allah sekali. Nah teman-teman, luar biasa sekali kan apa yang dipaparkan sama Ustazah tadi. Sebelumnya terima kasih Ustazah atas waktu dan kesempatannya. Sama-sama Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.